ciptaan artinya kemampuan ataupun kesanggupan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sehingga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuatu, seperti menciptakan siang malam, menciptakan matahari dan bulan, ataupun menciptakan akal dan pikiran. Adapun rahmat artinya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah juga bisa berbentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap semua ciptaannya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kasih sayang Allah, tidak terkecuali orang yang tidak beriman sekalipun. Tahukah kalian adik-adik bahwa banyak sekali bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Al-Qur'an? Salah satunya yaitu pada surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams adalah surah ke-91 di Al-Qur'an dan memiliki 15 ayat serta tergolong dalam surah Makkiyah. Nama surah Asy-Syams diambil dari ayat pertama dari kata Asy-Syamsu yang artinya matahari. Surah ini dibuka dengan sumpah Allah terkait fenomena-fenomena astronomi seperti matahari dan bulan, kemudian siang dan malam, langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciptaannya itu mengandung pesan yang harusnya kita pahami. Nah, sekarang kita dengarkan, tirukan, dan hafalkan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 berikut ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi matahari dan sinarnya pada waktu duha, demi bulan saat mengiringinya, demi siang saat menampakkannya, demi malam saat menutupinya, demi langit serta pembuatannya, demi bumi serta penghamparannya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Lalu Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Setelah kita membaca surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10, sekarang kita pelajari arti perkata surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan sinarnya pada waktu duha, wal qamari, demi bulan, idza talaha, saat mengiringinya, wan nahari, demi siang, jallaha, menampakkannya, wal laili, demi malam, yaghshaha, menutupinya, was samai, demi langit, wal ardi, demi bumi, banaha, pembuatannya, tohaha,
penghamparannya, wa nafsi, demi jiwa, sawaha, penyempurnaannya, fa'alhamaha, lalu dia mengilhamkan, fujuroha, kejahatan, wa taqwaha, dan ketakwaannya, aflaha, beruntung, khoba, rugi, dassaha, mengotorinya. Adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kalau sekarang kita belajar bermain sambung ayat dari surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10? Kalian setuju? Oke, kalau begitu sekarang kita bermain sambung ayat surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kalian perhatikan dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha. Wan nahari idza jallaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Qad aflaha man zakkaha. Bermain sambung ayat tadi diharapkan kita dapat menghafalkan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dengan mudah. Nah, surah ini diawali dengan penyebutan sumpah Allah terhadap ciptaan-ciptaannya yang menunjukkan kekuasaan, keagungan, serta kesempurnaan ciptaannya seperti tentang matahari dan bulan, langit dan bumi, siang dan malam, serta manusia. Nah, penyebutan Allah terhadap makhluk ciptaannya ini tentunya ada keutamaan dan manfaat serta pesan yang dapat kita ambil kalau kita mampu memahaminya. Kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Di ayat pertama surah ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sumpah atas nama ciptaannya, yakni dengan menyebut matahari dan sinarnya di waktu duha. Matahari adalah makhluk yang sangat besar, yang cahayanya dapat menyinari seluruh alam. Matahari terus bersinar tanpa henti hingga waktu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dengan sinar matahari ini, manusia dan makhluk lainnya di alam ini dapat mengambil manfaat yang sangat banyak. Selain karena cahaya matahari, penyebutan waktu duha juga mengandung pesan untuk manusia. Waktu duha adalah waktu yang mulia, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah di waktu tersebut. Waktu duha juga waktu yang sehat. Cahaya di pagi hari paling baik khasiatnya bagi manusia. Di ayat kedua, Allah bersumpah dengan menyebut bulan yang mengiringi matahari. Maksudnya adalah bulan mengiringi kemunculannya setelah matahari. Ketika matahari tenggelam, maka bulan akan muncul. Bulan juga disebut mengiringi matahari karena bulan memantulkan cahaya dari matahari. Di ayat ketiga dan 4, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut siang dan malam. Di siang hari, Allah tampakkan matahari, sedangkan ketika malam, Allah tutup matahari. Dengan ini, Allah memberikan syarat tentang sistem perputaran bulan dan bumi terhadap matahari sebagai penanda waktu bagi manusia. Silih bergantinya siang atau terang dan malam atau gelap ini dengan keteraturan dan kemanfaatan untuk manusia. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan waktu siang bagi manusia untuk beraktivitas, sedangkan waktu malam untuk beristirahat. Di ayat kelima dan keenam, Allah bersumpah dengan menyebut langit dan bumi. Langit dengan keteraturannya yang menakjubkan,
yang menjadi tempat beredarnya miliaran benda-benda langit. Langit laksana atap kokoh yang melindungi manusia di bawahnya. Adapun bumi yang Allah hamparkan membuat manusia dapat hidup dengan nyaman di atasnya. Tidak seperti jika manusia tinggal di luar angkasa tanpa gravitasi yang terombang-ambing. Di ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas setiap jiwa yang diciptakannya dengan kesempurnaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di ayat ke-8 bahwa setelah diciptakannya manusia dengan jiwa dan fisik yang sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan atau mengenalkan kepada manusia jalan keburukan untuk dihindari dan mengenalkan juga jalan kebaikan. Manusia akan tetap pada fitrahnya dalam kebaikan jika ia dapat mengendalikan potensi buruknya. Tetapi jika ia terkalahkan oleh hawa nafsu buruknya, maka potensi buruk dalam dirinya akan muncul. Dan di ayat ke-9 dan ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban atas dua bentuk jiwa yang ada dalam diri manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang menyucikan diri dari berbagai dosa, aib, dan meningkatkan diri dengan amal ibadah dan ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang kedua adalah orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kerusakan, melakukan perbuatan buruk, serta menghalangi diri untuk dapat berbuat kebaikan.